Hello everyone, welcome back to my channel. Kembali Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gua Joe Silaban. Nah, sore hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat kita tunggu-tunggu selama 1 bulan terakhir, yang sudah kita tunggu selama 1 bulan terakhir dan akan bermain nanti malam, Indonesia melawan Brunei. Dan Indonesia U23 sudah mempersiapkan diri selama kurang lebih 1 bulan lebih, 1 bulan lebih dan kemudian siap untuk bertanding malam ini, sudah menyeleksi berbagai pemain dan sungguh memang terjadi beberapa kejutan seperti contohnya Frankie Misa yang sebelumnya uh, sudah masuk tim, dicoret dari tim tapi kemudian berhasil kembali ke dalam tim karena beberapa pemain cedera, begitu juga dengan Rivaldo Pakpahan yang akhirnya tidak masuk ke dalam tim. Kemudian Erlangga Setio yang kalah bersaing dengan 3 kiper lainnya, sangat disayangkan bagi Erlangga. Peluang dia yang cukup besar untuk bermain di AFF U23 ini tertutup karena kalah bersaing dengan 3 penjaga gawang lainnya, yaitu M. Ardiansyah, Cahaya Supriyadi, dan Dava Fasyas. Jadi kali ini saya ingin mengangkat 11 pertama dengan pola 3-4-3 ya. Karena saya menganggap bahwa Indonesia banyak memanggil pemain-pemain back tengah, sehingga saya lebih memperkirakan pola akan tetap dipakai 3-4-3 seperti juga timnas senior, walaupun ada kemungkinan bermain dengan 4-3-3. Di bawah Mister Gawang, saya menjagokan Dava Fasya kali ini untuk bisa dengan pengalamannya bermain di tim senior dan timnas senior dan timnas junior. Dava Fasya memiliki kemampuan dan memiliki mentalitas yang cukup untuk menjaga timnas Indonesia dengan kemampuan postur fisik yang mumpuni, ya, cukup baik, kemudian juga pengalaman, ketenangan dan teknik. Saya pikir kali ini Dava Fasya boleh dicoba dipasang untuk mengawal gawang Indonesia menghadapi Brunei Darussalam kali ini dengan target kemenangan. Kemudian di lini belakang ada 3 lini belakang. Yang paling menarik adalah left center back. Saya pikir tetap akan ditempati oleh Kadek Ariel Priyatna. Kemudian di center back atau sweeper, ya, akan bermain Muhammad Ferrari, ya, dengan tugas dia menghalau bola-bola atas, dengan Kadek lebih banyak kepada build up. Kemudian untuk tugas di sebelah kanan, saya kali ini menjagokan Brandon Schuneman, ya, pemain Arema FC ini, untuk bisa memulai karirnya, menapakai karirnya di timnas junior. Ya, Brandon tampil sangat baik musim lalu dan cukup lugas dalam menahan serangan, menyapu bola-bola bawah. Jadi Indonesia punya 3 back yang cukup lengkap. Nah, di tengah pola 4-3-3, 3-4-3, sebelah kanan Arkan Fikri, lai kita dari Asahan, ya, Deli Serdang. Saya pikir saya menjagokan dia bermain di sebelah kanan sisi lini tengah karena Arkan Fikri cukup kuat dalam bertahan dan menyerang dan punya mobilitas yang kuat. Kemudian di tengah saya menjagokan Tony Firmansyah dan juga Raihan Hanan, ya, boleh bekerja saling mengatur dan mengolah serangan ini. Ya. Kemudian di kiri tidak lain dan bukan calon kapten kita Doni Tri Pamungkas, ya. Doni mempunyai pengalaman sangat baik di tim senior dan junior, dan kelihatan kematangan Doni dalam usia 20 tahun itu sangat luar biasa. Jadi lini tengah sudah pasti Arkan Fikri, Raihan Hanan, Tony Firmansyah dari Persebaya, dan kemudian ada sebelah kiri ada Doni Tri Pamungkas, di mana ada kemungkinan juga untuk masuknya Firman Juliansyah dan juga Robi Darwis sebagai backup untuk MC, ya. Nah, di lini depan cukup menarik, ya. Cukup menarik. Pertanyaan saya adalah sebelah kanan. Kita semua akan setuju dengan nama Victor Detan. Tidak lain dan tidak bukan, Victor Detan harus mendapatkan kesempatannya dengan starter dan bermain lebih full. Gelandang yang sangat permainannya versatile. Jadi ketika dia bermain dari wing, dia bisa masuk ke tengah sebagai false nine dan kembali lagi pada posisi winger. Jadi ini sungguh sungguh menarik sekali bagaimana Victor Detan akan bisa memainkan peranannya di kesempatan ini untuk lebih menunjukkan kualitasnya di hadapan kita semua dan memberikan kontribusi yang terbesar buat Indonesia. Di sebelah tengah tidak lain dan tidak bukan hanya satu nama menurut saya yang pantas mengisi ujung tombak, Jens Raven. Jens Raven sudah membuktikan diri dengan 19 kali penampilannya di kelompok usia yang lain, 7 atau 8 gol,
tidak ada pilihan lain menurut saya lebih baik buat timnas Indonesia, timnas U23 khususnya, selain Jens Raven untuk menempati tempat tersebut. Nah, bagaimana sisi kiri? Nah, sisi kiri ini memang sebenarnya menurut saya lebih menyukai ada dua orang ya, ada Yardan Rafi, ya, Yardan Yafi, betul, Yardan Yafi, atau apa namanya, Dionysius ya, saya pikir ya. Eh, Dion itu menurut saya cukup baik juga dalam bermain di sayap kiri. Tapi ada kemungkinan dengan adanya Hoki Caraka, mungkin Gerald Vandenberg tidak akan berusaha untuk membuang skill, pengalaman, dan mungkin antusiasme, passion yang dimiliki oleh Hoki Caraka untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat timnas U23 kali ini. Nah, saya pikir permainan ini akan menjadi permainan yang sangat menyerang jika Hoki Caraka diturunkan di sebelah kiri, ya. Karena apa? Karena Indonesia memang harus bermain menyerang untuk bisa menang melawan Brunei, dan ini kesempatan paling tidak ada 2 gol, itu sudah paling sedikit dari Indonesia berhasil membobol gawang Brunei Darussalam dalam hal ini. Jadi itu dia 11 pemain pertama pilihan saya. Dava Fasya di bawah gawang, kemudian ada Kadek Arel Priyatna, Muhammad Ferrari, kemudian di situ ada Brandon Schuneman, dan Brandon bisa saja digantikan oleh Kakang Rudianto di babak kedua. Kita melihat ini kesempatan Brandon untuk benar-benar menunjukkan apa kepantasan dia untuk bisa mengenakan lambang Garuda di dada. Kemudian di sisi tengah ada Arkan Fikri, Raihan Hanan, Tony Firmansyah, dan Doni Tripamungkas, dan ada Robi Darwis dan beberapa pemain lain yang menjadi backup di situ. Menurut saya ya, selain ada Robi Darwis, Tony Firmansyah, kemudian juga ada Firman Juliansyah. Nah, di bagian depan sebelah kanan itu ada Victor Detan, ya, sepertinya semua calon yang cukup kuat, walaupun kita tahu bahwa Yardan Yafi tetap sangat versatile dalam menempati bermain. Tapi Victor Detan di kanan, Hoki Caraka di kiri, dan Jens Raven di tengah. Kita berharap bahwa timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Brunei kali ini, malam ini, agar kita bisa benar-benar mengamankan langkah. Seperti kata Gerald Vandenberg, tidak peduli siapa yang dihadapi, targetnya adalah menang. Nah, itu satu hal yang memang benar-benar kita harapkan bisa kita capai malam hari ini dengan pemain-pemain ini. Good luck buat semua pemain yang sudah terpilih, pemain-pemain yang belum terpilih dalam squad final ini. Berjuanglah terus, umur kalian masih muda dan masa depan kalian masih panjang, tapi untuk saat ini, hai anak-anak muda yang ada di tim U23, tunjukkan kalian pantas ada di posisi itu dan membawa nama Indonesia menjadi harum di level ASEAN setidaknya. Thank you so much sudah menonton video saya. Jangan lupa like videonya, dan nanti malam setelah pertandingan akan ada video reaction atau review pertandingan itu langsung. Saya akan posting secepat mungkin setelah selesai pertandingan nanti. Thanks so much and until next time.